Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan podcast teman-teman ya, kepada salah satu seorang tetangga saya. Beliau adalah seorang pengusaha muda ya, kurang lebih seperti saya umurnya. Kalau teman-teman mau lihat, kita lihatkan penampakan rumahnya, tidak jauh ya. Rumahnya yang ada ayamnya, ayam jago di atas atapnya. Tuh lihat. Nah, kita hari ini sore ini ya langsung ke sana. Oke. Ini teman-teman, kita udah di depan gerbangnya. Kita lihat ya penampakan dari luar. Nah, itu teman-teman. Kita langsung aja ke dalam ya. Semoga kita diterima. Oke. Betul habis hujan sini teman-teman. Langsung aja teman-teman ya. Kita coba. Semoga ada orangnya. Assalamualaikum. Pintunya bukaan sih. Tapi udah janjian katanya sore ini. Assalamualaikum. Ada teman-teman ya. Jangan saya mas, ini mas. Saya mau bikin laptop dulu mas. Sore pak. Sore. Silakan masuk pak. Janjian pak. Sore balik pak. sampai nih yang bosnya ini. Iya, jangan harus gitu lah pak. kameranya ini. Sana masuk. Kita langsung nih, ini mbaknya nih. Sore mbak. Ya sore, masuk. Oke, makasih langsung ya teman-teman. Kita masuk. Ntar mbak ya, saya tutupkan pintu dulu. Loh, nggak usah. Ntar Nggak apa-apa. teman-teman, nggak enak teman-teman. Nanti ada makhluk liar nanti masuk. Aduh, ini masuk rumah orang besar ini teman-teman. Tuh, coba lihat. Teman-teman, hari ini saya sudah ketemu sama beliau ya. Alhamdulillah setelah 1 minggu saya ini ya, saya pressing ya, saya nego-nego, akhirnya beliau mau ya kan. Nah, ini pun suaminya beliau itu karena mungkin waktunya sangat sibuk ya, jadi tidak ada, jadi beliau sendiri yang bisa menerima saya. Ya alhamdulillah ya, saya bisa diterima ya kan. Aduh syukur ya Allah. Setelah 1 minggu teman-teman ya, saya Cuki ya. mungkin sebelumnya banyak terima kasih kepada mbaknya ya kan, telah meluangkan waktu untuk saya. Nah, mungkin untuk teman-teman juga ya, sebagai motivasi ya kita semua, karena beliau ini punya usaha yang bisa dikatakan usaha yang digeluti sudah sekian lama ya kan. Mungkin kita langsung aja ke profil beliau. Mungkin bisa perkenalkan nama, umur, terus keluarga, mungkin secara umum saja. Ya nama saya Nurul Hasanah. Umur saya kurang lebih 35 ya. Saya lupa juga. Saya lahir tahun 1985. Suami saya Muhammad Nafi. Dia lahir di tahun 1981. Itu kurang lebih berapa? 38 ya. Kurang lebih segitu. Saya punya anak 3. Alhamdulillah, yang putri 1, yang putra 2. Saya dengar ini teman-temannya ada kabar terbaru dan kayaknya sudah gimana? Kayaknya kabar gembira lah. Tadi beliau mengatakan 3 ya, tapi kok dari kabar-kabar burung saya dengar kayaknya dah mau calon lagi nih. Gimana? Alhamdulillah teman-teman ya. Insya Allah nambah anggota 1 lagi kayaknya. Kalau dikasih 2, alhamdulillah Ya, deh kembar. Yang kembar kan mbaknya 1, saya 1. Ya kan? Nantilah bisa dipikirkan. Oke. Bisa. Jadi beliau ini ya, usaha yang dijalankan itu adalah ayam goreng ya. Kalau yang biasa di mall-mall itu adalah KFC. Nah, beliau ini mengadopsi kuliner itu dibawa ke jajanan kaki 5 ya. Tapi untuk next video lah saya mau lihatkan
usaha beliau yang dijalankan selama ini ya. Jadi beliau ini adalah pengusaha dari ayam goreng fried chicken. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk usaha sendirinya Mbak sudah jalan berapa tahun Mbak usahanya? Kurang lebih 15 dari 2005. Untuk perintisan 2005 kurang lebih. 2005 2006. 2005 teman-teman ya. 2005 sekarang 2010 kurang lebih 15 tahun. 2020 maksudnya. 2020 kurang lebih 15 tahun lebih ya kan. Dengan hasil seperti ini ya orang-orang banyak menyangka bahwa beliau ini dengan usaha seperti itu mungkin dilihat mungkin 2 atau 3 tahun padahal udah belasan tahun. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kenapa harus usaha yang dijalankan ini ayam goreng? Dari dulu suami saya itu memang bergelutnya di ayam goreng karena sekitar tahun 2000-an dia ikut orang kerja di ATM Fried Chicken yang di Kesejahteraan dulu, kurang lebih sekitar 5 tahun dia ikut bekerja dengan orang. Alhamdulillah mempunyai modal sendiri, buka sendiri. Jadi sudah ada background sebetulnya ya. Udah ada punya dasar. background. Sudah menguasai semua, dia dari ayam goreng itu dia sudah menguasai semua. Alhamdulillah punya usaha, dia punya tabungan, punya modal, dia buka sendiri. Dan mungkin cita-cita dia mempunyai usaha sendiri. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi beliau ini sebetulnya suaminya beliau ini awalnya juga ikut orang ya kan. Karena udah punya dasar dan skill, jadi niat buka usaha sendiri. Ya alhamdulillah, ya kita lihatlah dari penampakan rumah beliau aja kan sudah ketahuan, artinya usaha yang dijalani udah terbilang sukses. Ya kan, tapi di usia seperti beliau ini dikatakan ya sangat mapan sudah ya, dengan usia yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, jadi sudah usia menengah. Terus untuk cabang sendiri sekarang ada berapa Mbak? Alhamdulillah kalau sekarang ada 11, kurang lebih ada 11 cabang, dan mungkin kemungkinan yang satu cabang yang di Sambutan yang lama itu hanya untuk menghabiskan kontrak, nanti bakal ditutup, mungkin jadi balik 10 outlet. Dan mudahan ada rezeki berlebih bisa buka lagi. Ya. Rencana prospek sih kita Balikpapan, prospek, mungkin daerah Sangatta juga bisa, insya Allah masih prospek juga. Kemarin udah surprise sih orangnya. Ya kalau misalnya butuh inilah ya kan manajer suatu kota lah, saya siap kok Mbak. bisa dipikirkan nanti. Balikpapan kan ya. Bisa nanti bisa dipikirkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya kan, anak buahnya ada berapa totalnya nih Mbak dengan 11 cabang ini? Kurang lebih kalau nggak salah sekitar 70 sampai 80-an. Kurang lebih. Teman-teman, segitu. 70 memperkerjakan orang teman-teman. Jadi itu teman-teman motivasi kita semua ya kan. 70 orang menggaji karyawan. Bayangkan teman-teman, ya kan, sangat membantu pemerintah sebetulnya untuk pengangguran, ya kan. Tapi ini yang saya ndak ini juga sudah dibantu pemerintah pengangguran, tapi begitu orang sudah jadi pajaknya lagi ditinggiin lagi. Itu yang saya ndak senang ya teman-teman. Benar ya sekali kan? Om. Nah, Benar itu sekali. saya ndak suka itu. Padahal harusnya pemerintah itu berterima kasih ya kan, dengan seperti satu orang seperti beliau aja udah 70 orang. Bandingkan kalau yang lain lagi memberanakkan lagi usahanya, yang sebetulnya pemerintah tuh sangat ringan kerjanya gitu kan untuk mengadakan lapangan pekerjaan. Nah, oke, kita udah usah berbicara jauh, kita langsung ke intinya lagi. Usaha ini Mbak itu pasti awalnya tuh ada ini ya, ada hambatan, ada liku-liku, mungkin bisa diceritakan apa sih halangan-halangan yang telah dialami dari, kalau yang seperti kita sekarang kan ya mungkin sudah lancar kan, maksudnya awal merintis itu apa aja sih halangan yang udah dilewatin?
Ya namanya usaha memang kita nggak enak ya Mas ya. Namanya usaha pasti ada rintangan, pasti ada masalah. Entah itu masalahnya dari mungkin salesnya kita ditipu sama sales, entah itu dari sales minyak, entah itu sales dari manapun gitu kan. Tapi semua itu ya dijadikan pelajaran. Terus itu ya halangannya juga mungkin dari namanya di awal kita merintis, kita ngontrak. Nah, tiba-tiba kita rame, kita juga langsung kontrakan diambil gitu. Terus kita mencari lagi di lain. Ya namanya rintangan usaha ya pasti ada memang. Cuman berbagai macam lah, berbagai macam rintangannya Mas. Ndak ibaratnya ndak segitu aja gitu. Dari hujatan-hujatan udah nggak ini lagi Mbak ya. Kalau namanya hujatan itu udah banyak itu Mas. Yang dikatain kita punya peliharaan tuyul, yang namanya kita dibilang punya babi ngepet, yang dibilang macam-macam itu Mas. Tapi ya saya dan suami menghadapinya ya berpikiran positif aja. Terserah mereka mau berpikir apa. Kita nggak terlalu menggubris karena yang kami fokuskan, kami hanya ingin memperluas usaha kami hanya pengen melayani dengan layanan yang terbaik, dengan punya langganan yang lebih banyak lagi dan mempercayakan langganan. Kami tidak ibaratnya memikirkan yang masalah-masalah begitu hanya untuk memikirkan merusak usaha saya gitu kan. Saya berpikirnya positif aja gitu. Jadi lebih baik saya berpikir positif daripada kami berpikir yang omongan orang tadi gitu kan. Ya toh omongan itu kan tidak benar gitu kan. Nah, itu dia. Jadi setiap kita mau mulai usaha itu ya seperti yang beliau katakan, banyak saja hal-hal yang negatif yang dijalani, apalagi hujatan atau ya seperti tadi ya kan, pakai inilah pakai itulah ya kan. Tapi dengan keikhlasan menjalani satu usaha, terus kena niat yang kuat juga ya, alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman udah lihat sendirilah ya kan, penampakan dari apa yang telah dihasilkan oleh Mbak dan suaminya. Dengan banyaknya outlet atau cabang sebanyak ini, untuk pengaturan sendiri keseharian ini gimana ini Mbak? Maksudnya manajemennya gimana? Apakah ada manajernya, apakah ada kasir atau kepala gudang atau gimana sistemnya? Enggak ada Mas. Kalau untuk semua cabang itu saya percayakan pada anak buah saya yang sudah berkeluarga, begitu, yang sudah menikah. Kalaupun kayak contohnya semisal yang di Cendana itu kan tidak ada yang berkeluarga tuh, mereka pada perjaka semua. Tapi ada salah satu yang kami percayakan gitu. Jadi kalau untuk yang alhamdulillah punya sendiri gitu kan, seperti contohnya nih kayak di Palaran, terus itu yang di Rapak dalam sini, terus kayak di Tenggarong, di Loduri. Nah, itu yang sudah berumah tangga. Nah, selain mereka bertanggung jawab atas warung, mereka juga bertanggung jawab atas anak buah yang masih sendiri begitu. Takut kalau karena mereka kan laki-laki tuh. Nah, di situ jadi mereka juga memantau gitu. Nah, kalau yang berkeluarga kan mereka bisa nantinya menasehati gitu. Nanti bisa kalau untuk manajemen sih kita belum ada. Di manajemen dipegang sendiri kalau untuk manajemen. Cuman kalau untuk hari-harinya setoran hari-hari anak-anak, setoran hari-hari, tutup warungnya malam, setoran itu nanti ada laporannya. Jadi siapa yang bertanggung jawab di setiap outlet itu yang menyetorkan ke rumah, bertanggung jawab. Nanti setorannya berapa, gorengnya berapa, itu nanti selalu laporan gitu. Ada pertanggungjawabannya. Masalah barang pun sebenarnya kita belum punya gudang. Ini alhamdulillah sudah dibikin, sudah mulai pembangunan untuk gudangnya. Alhamdulillah nanti kita punya gudang sendiri. Nah, di situ nanti baru kita punya manajemen. Insya Allah
mungkin manajemennya masih dibikin lagi gitu. Nah, jadi itu teman-teman, jadi beliau ini sebetulnya tidak punya manajemen, tapi maksudnya maksudnya struktur manajemen itu belum ada, tapi langsung dikelola langsung dari beliau suami istri, ya kan. Ya, saya lihat keseharian juga sih, kadang suami beliau ini kadang masih ikut motong teman-teman, ikut motong ya di pencucian, ikut nyuci ya kan. Padahal kalau sudah penghasilan seperti ini ya untuk apa kan begitu. Tapi beliau ini suami istri tidak seperti itu prinsipnya teman-teman, ya kan. Jadi tidak karena udah ada penghasilan besar mau leha-leha terus mau perintah sana perintah sini seperti itu, tidak teman-teman. Jadi beliau berdua tetap kontrol langsung, ya kan, tetap kerja juga ya. Kalaupun lagi ayam kosong atau lagi mahal ya kadang ya cari sana cari sini, ya kan. Nah gitu. Jadi semoga teman-teman ya termotivasi juga. Nah, kalau dari background beliau sih ya, saya pernah ini juga pernah dapat informasi ya, mungkin sudah namanya sudah diatur ya, sudah jalannya. Nah, suami beliau ini sebetulnya sudah sempat mengikuti jenjang perkuliahan, Mbak ya. Iya. Nah, jadi suami beliau ini pernah kuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi ya, Mbak ya. Iya. Nah, karena terkendala dana ya, terkendala dana. Jadi beliau memutuskan untuk putus kuliah dan terjun di dunia usaha ya. Tapi kita nggak tahu lah, sekarang banyak juga yang berpendidikan tinggi, tapi kalau emang tidak ada jalannya walaupun di mana ya kita nggak tahu. Yang sebenarnya gini Mas, dia itu masih kuliah sebenarnya, waktu membuka usaha itu masih kuliah. Masih kuliah, tapi baru semester kedua. Semester kedua. Nah, di situ dia sambil bekerja masih ikut orang kuliah, masuk kuliah pertama kuliah gitu kan. Terus kesininya dia punya sudah pertengahan 2 semester, dia punya modal. Nah, punya modal, dia merintis sendiri, usaha sendiri. Nah, di situ dia terlalu asik dengan usahanya dia. Lalu dia berpikir, kalau saya meneruskan kuliah, otomatis maksudnya biaya juga kan ya, double antara usaha sama kuliahnya. Otomatis kalau ya namanya kita merintis nggak langsung mendapat untung banyak ya Mas ya, pasti ada untungnya ya tidak seberapa gitu kan, karena diputar modal lagi tuh. Kan bahan pokoknya ayam, otomatis ayam kita bayarnya hari-hari kan. Nah, jadi di situ. Jadi setelah itu suami saya berpikir, kalau saya teruskan kuliah, otomatis usaha saya mati. Nah, tapi kalau saya stop kuliah, usaha saya maju. Maksudnya dia terus berusaha untuk bagaimana usaha saya bisa maju. Penting gitu kan. Dulu biar dia kan kuat kan. Ya, niatnya dia lebih monotonnya ke usaha daripada kuliahnya dia. Akhirnya alhamdulillah dia berpikir dia putus kuliah dan dia meneruskan usahanya. Seperti ini teman-teman, ya kan. Kalau misalnya beliau melanjutkan kuliah dan usahanya tidak dilanjutkan, mungkin beliau tuh sekarang bekerja sama orang. Jadi bukan mempekerjakan orang dengan 70 karyawan teman-teman, ya kan. Oke, berbicara penghasilan tadi ya kan. Kita main rank aja nih untuk dosa 1 bulan per hari lah. Dengan 11 outlet ini ya, 11 outlet ranknya itu ini kotor atau bersih kira-kira, atau kotor aja lah ya. Kotor. Nah, saya mau minta ini saya mau tanya dulu, boleh apa enggak ini mau kita bermain rank. Jadi kita bukan langsung sekian ini enggak, kita bermain rank aja, nanti dari sini sampai sini gitu aja. Boleh enggak saya mau bertanya? Silahkan, tapi kalau untuk kotornya boleh, bisa. Kalau untuk kotornya gitu. Nah, jadi teman-teman saya langsung mau tanya ya, karena dengan 11 outlet ya kan, saya mau tanya nih penghasilannya dalam sehari ya. Dari 11 outlet itu ranknya dari 20 sampai 50, kira-kira gimana, masuk apa enggak? Kayaknya lebih. Kurang lebih segitu. Saya rankkan 20 teman-teman sampai 50.
Beliau bilang lebih. Kayaknya 11 Kotornya kornet itu lebih. lebih ya. Ya Allah, rezeki ya Allah. Ya mudah-mudahan ya kan dengan banyak rezeki itu ya beliau juga sering membantu apalagi tetangga-tetangga seperti saya ini kan. Tiap tahun dapat jatah teman-teman, dapat jatah minyak, beras. Ya alhamdulillah ya kan dadakan di saat kita, apalagi di saat corona seperti ini. Wah, ini bantuan dari beliau banyak ini. Ya kan untuk tetangga. Ya terima kasih sebelumnya Mbak ya. Iya. Bangun rumah ini di dalam gang ini. Nah, kenapa kok mengambilnya di dalam bukan cari tanah di pinggir jalan besar? Ike kalau dilihat kan jalur kita ini kan kalau di depan itu lintas provinsi. Oh iya. Nah, kenapa kok lebih mengambil membangun rumah di dalam dibandingkan di pinggir jalan? Saya ngambil di dalam karena pertama, memang dahulunya saya kan orang tua asli Samarinda tuh Mas. Ya, ya. Jadi alhamdulillah tanah yang saya bangun rumah ini tanah hasil dibagi harta warisan orang tua lah, katakan begitu gitu. Dan saya manfaatin, saya bangun rumah di dalam. Pertama karena mungkin lebih baik saya memanfaatkan tanah warisan itu saya bangun sendiri. Kedua, di sini maksudnya kebisingan-kebisingan itu ada tapi ya tidak banyak gitu. Berbeda dengan yang kalau di pinggir jalan tuh ya Mas ya, kalau di pinggir jalan kan ya kendaraan banyak, terus itu pastilah nanti ada yang namanya kita tidak memungkiri pasti ada minta sumbangan, pasti ada minta ya macam-macam begitulah ya gitu. Yang di dalam pun ada, apalagi di luar sana Maksudnya gitu kalau kan. yang datang ini betul-betul ibaratnya dengan tujuan yang betul-betul untuk itu tidak masalah maksudnya Mbak ya. Sebenarnya Karena tidak masalah takut sih. ada oknum atau beberapa orang menyalahgunakan Ya, benar, sumbangan atau proposal yang diajukan. Ya benar-benar. Kebanyakan Jadi, begitu Mas. jadi sebetulnya Mbak ini bukan pelit sebetulnya teman-teman ya, bukan membatasi orang minta sumbangan, tidak. Berarti maksudnya Memanfaatkan mereka takutnya ada yang memanfaatkan oknum tertentu atau beberapa segelintir orang mengatasnamakan yayasan, mengatasnamakan Iya. apa namanya organisasi apalah itu. Jadi itu maksudnya ya kan. Nah, jadi maksud beliau ini bukan menolak sumbangan, tidak. Tapi kalau itu sumbangannya tepat dengan sasaran ya, beliau bisa Pasti menerima kami kok. bantu. Iya. Pasti kami bantu. Oke. Nah, terus juga suami juga bercita-cita punya rumah, di sampingnya ada masjid Mas. Jadi dia berpikir lebih kita 5 waktunya lebih tertata. Pertama, kedua kita tidak lupa begitu. Karena dulu waktu kami mengontrak masih usaha, punya 2 usaha. Dulu kan kami mengontrak Mas, mengontrak di Jalan Tengkawang. Nah itu di depan rumah tuh masjid Mas. Jadi suami saya itu bolak-balik begitu. Jadi dia bilang kayak maksudnya rumah di sekitaran masjid ini lebih tenang, lebih tentram gitu. Makanya dia bercita-cita. Kebetulan tanah warisan itu tadi ada, dan sebagian juga kami beli dari orang lain karena sudah dibeli. Jadi kami jadikan satu dan kami sekarang bikin yayasan Masjid Abu Khair. Jadi intinya sebetulnya teman mendirikan suatu usaha itu sebetulnya beliau suami istri itu udah ada niat sebetulnya bukan mau bangun rumah dulu besar ya, bukan mau punya ini punya itu, ternyata ada niat yang baik, sangat baik teman-teman, yaitu mau mendirikan musola. Nah ya kan mungkin dari niat dan itikat baik ya mungkin sudah diijabah oleh Allah ya kan. Nah, jadi itu teman-teman, jadi kita yang ingin merintis usaha ya kan, mau punya usaha dari kecil ya, dari nol, jangan langsung nanti berangan-angan punya niat mau punya bikin ini beli itu ya. Jadi maksud itu tadi niat dari beliau baik dari awal, jadi yang mungkin Allah meringankan niat beliau berdua. Nah, waktunya mungkin itu saja dari saya untuk podcastnya hari ini. Ya sebetulnya banyak sih mau dipertanyakan karena
keterbatasan alat saya juga ya kan, modal Iya. artinya ya untuk motivasi teman-teman lah ya kan, usaha jangan mudah menyerah ya kan, benar. kejar terus, yang penting ada niat Ya. ya, seperti yang kita lihat dan kita dengar oleh beliau ya. Jadi itu dengan 11 outlet ya kan, ranknya yang seperti saya tanyakan malah di atas ya. Ini saya pun tidak punya vouchernya di atas teman-teman ya kan. Di atas segitu memang. Wow, Alhamdulillah. magic ya kan. Itu kotornya itu. Oke, sebelum saya menutup ya kan, jangan lupa teman-teman subscribe ya, terus like dan komen untuk kedepannya mau dibuat video seperti apa. Ya, sebelum berakhir juga saya mau meralat ya kan. Saya bilang saya mau ke tetangga saya. Ternyata beliau inilah sebetulnya bukan sekadar tetangga, tapi apa Mbak? Saudara. Beliau ini adalah Kakak. Ternyata kakak mas saya, makanya saya bilang Mas Heri. jadi gitu ya teman-teman. Kakak saya sebenarnya. Canggung juga sebenarnya ya. Iya. Nah, jadi Mbak ini sebetulnya adik saya, bukan adik kandungnya, cuma adik sepupu. Jadi mamanya beliau sama mamanya saya saudara gitu. Iya. Gitu teman-teman ya kan. Dan kebetulan juga bertetangga ya Kak ya. Ya, bukan tetangga aja, saya bilang Kebetulan tetangga bertetangga. saya gitu. Kebetulan Sebetulnya bertetangga juga. Beliau adalah saudara saya. Baru dibongkar ya. Iya, betul. Oke teman-teman, terima kasih Ya. ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.